guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Salam. di podcast Ruang Hidup sama gue guys. Jadi hari ini gue kedatangan kawan sih, kawan baru kenal ya. Iya. Temennya temen lah gitu. Temennya temen lah. Jadi Relasi. Ya, relasi. Jadi hari ini gue pengen nge-podcast bareng dia. Namanya Oke. Bang Amar. Betul Iya, nggak? iya betul. Betul. Jadi hari ini gue mau ngebahas masalah dunia kerja nih sama Bang Amar. Mhm. Bang Amar kerja Di rumah sakit swasta di Bekasi. di bagian apa sih Bang Amar? Gue di bagian IT. IT support. IT support. Sebenarnya di dunia IT itu apa? Di dunia IT support itu apa sih yang dikerjain Bang Amar? Yang dikerjain. Jadi gini, IT support itu kan pekerjaan paling apa ya? Paling umum lah gitu. Iya. Dari orang yang kuliah lulusan IT. Iya. Jadi ya yang dikerjain general. Semua yang berkaitan dengan IT itu gue yang megang. Mulai dari software, hardware gitu. Kalau di rumah sakit itu kan ada sistem informasi rumah sakit SIRS itu. Nah itu gue juga yang megang itu. Semuanya berarti. Iya semuanya. Terus sekarang juga kan karena perkembangan zaman ya, Iya. semua sistem itu sekarang tuh pakai sistem semua gitu. Udah kalau dulu kan kebanyakan kertas segala macam gitu kan, masih manual lah. sampai pelaporan BPJS segala macam gitu. Itu gue yang megang juga sih. Tapi kalau menanggulangi misal ketika error itu gimana? Iya termasuk gue juga. Sebetulnya IT itu termasuk yang nggak harus standby di kantor gitu. Ya seharusnya gue kerja bebas cuma absen doang gitu kan. Tapi ya karena kadang ada trouble itu, keseringan ada trouble gitu kan. Ya gue standby jadinya. Tapi sering nggak? Apa? Dia sering trouble gitu. Lumayan. Yang bikin sering itu karena gini. Ya namanya komputer gitu kan, peralatan IT itu seharusnya kan tiap berapa tahun sekali itu kan harus di-upgrade Iya, ya. upgrade. Tapi karena kadang kalau ada yang belum di-upgrade itu ya banyak masalahnya gitu. Dan itu ya kalau emang kita nggak bisa nge-handle juga gitu, misalkan tuh harus ganti baru nih gitu, ya kita minta ganti gitu, ganti baru. Atau enggak kalau sebagian alat-alat di rumah sakit itu kan alat-alat kan bukan cuma itu doang ya, Iya, bukan banyak. cuma komputer doang gitu. Tapi juga kayak apa namanya? Contohnya nih alat laser yang dipakai untuk dokter kecantikan misalnya gitu, itu kan kita pakai vendor sendiri ya, alatnya aja harganya 3M bos. Kalau gue ngotak-atik Ya. habis gue. Gitu paling. Kalau masalah nanganin alat-alatnya tuh gue nggak pernah dapet ilmunya di sekolah gitu, Iya. di kampus maksudnya gitu. Jadi ketika gue kerja tuh ya gue belajar sendiri gitu, otodidak. Dulu emang gue awal-awal gue masuk kerja itu gue punya manajer gitu, gue punya bos lah gitu kan, atasan gitu. Gue dikenalin, oh ini nanti kamu kerjanya ngapain gini gitu. Tapi menarik ya, 3 bulan gue kerja di situ bos gue resign dan nggak ada penggantinya. Jadi gue cuma berdua doang IT. Berarti otomatis langsung megang di situ. Iya, langsung sendiri lah gitu kan. Sendiri, ya. Nah, gitu. Tapi pernah nggak mengalami trouble yang benar sulit gitu ketika Pernah. Banyak sih trouble yang kita nggak bisa handle gitu ya. Iya, contohnya sih. Bahkan gue pernah di sedikit disentil lagi sama teman kantor gitu kan. Dibilang, gue waktu itu nggak bisa ngehandle ada printer rusak gitu. Printer yang emang gue nggak pernah megang printer itu gitu. Terus gue dibilang gini, kan gue browsing di Google nih gitu, cara benerin ini lah gitu loh. Iya. Terus dibilang sama temen gue, IT enak ya, kerjanya cuma modal nyari di Google aja untuk masalahnya gitu. Aduh gue gitu kan, gue ngapain gue kuliah kalau kayak gitu kan. Padahal nggak sesimpel itu gitu. Kalau lu nggak biasa sama alat-alat kayak gitu, ataupun lu nggak pernah belajar sesuatu yang berkaitan dengan dunia IT lah gitu, itu mungkin lu susah gitu. Lu mungkin nemu tutorialnya nih, tapi lu Pas lama, praktek. iya pas prakteknya lu bingung mau ngapain gitu. Tertarik di dunia IT itu hobi apa gimana sih Bang Ahmad? Awalnya gue Sebenarnya hobi. awal mulanya? Hobi. Oh, hobi. Gue dulu lulus SMA, gue pengen kuliah ekonomi. Ekonomi gue. Dulu gue sampai punya prinsip tuh UI or never, UI Universitas Indonesia gitu. Tapi karena gue SBM 2 kali nggak lulus, SNMPTN iya juga nggak lulus juga,
ya udah gue sempet waktu itu kepikiran nggak pengen kuliah gitu, karena gue bilang prinsip kayak gitu kan, UI or never gitu kan. Tapi waktu itu dari orang tua gue bilang, ya udahlah kamu kan hobi ini nih, ya bokap gue nih, bokap gue ngeliat gue kan dulu hobi di dunia itulah, dunia IT gitu kan, karena gue suka main komputer juga, suka ngoprek juga dulu, jadi ya udah kuliah IT aja gitu. Masuk kuliah di mana? Gue kuliah di ada namanya sekolah, kok gue lupa nama kampus gue sendiri ya, Nurul Fikri. D3 apa satu? Itu D3. Oh, D3. Tapi ketika kuliah masuk dunia kerja sesuai nggak sih? Dengan Gimana apa ya? yang Dulu tuh gue tuh ngedalaminnya sebetulnya pengennya masuk, maksudnya yang gue dalamin itu apa, pemrograman gitu. iya. Tapi ya karena gue jadi gini ceritanya, gue pas pengen lulus itu hampir nggak pengen gue selesain gitu. Ya udah gue nganggur berapa bulan gitu kan, nggak selesaiin tugas akhir kan, TA kan kalau D3. Ya udah, tapi gue dipaksa lulus sama orang tua kan. Dan gue mikir juga, mungkin dengan gue lulus nih gue bisa nyenengin mereka gitu kan. Ya udah, akhirnya gue lulusin, gue selesain gitu kan. Padahal gue lebih suka ya dunia bisnis, usaha gitu. Kerja di rumah sakit, IT support. Kerja di rumah sakit, iya. Sekali ya. Tapi emang hobi sih, Ya, bukan passion ya, beda loh. iya, Hobi sama bisa. passion beda loh. Tapi di IT support sebenarnya megang pemrograman juga nggak sih, kayak ngoding sistem gitu? Kalau ngoding gue paling bikin berapa program doang, karena basicnya ya namanya SIRS itu, sistem informasi rumah sakit itu kita pakai vendor. Oh, ada Punya vendor, iya. Gue pengen ngotak-ngatik nggak bisa, karena di lock kan, Iya. nggak punya aksesnya. Berarti cuma ya itu nge-handle dong sistem error. atau Iya, apa. kalau ada trouble aja gitu. Untuk salary nih, penghasilan. Penghasilan. Penghasilan di dunia ini banyak yang bilang itu wow lah. Tinggi gitu ya. Tinggi lah tuh kan. Gini, kalau lu di dunia IT gitu, pengen gaji lu gede, Iya. jadi programmer, bukan IT support. Berarti IT support nggak segede. IT support itu standar lah, Oh, standar. rata-rata gitu, basic gitu. Basic. Jadi buat semua kalau mau gaji gede ambil pemrograman. Tekuni lah gitu. Tekuni ya. Karena ya perkembangan zaman sekarang tuh larinya ke situ semua. Iya sih. Tapi kalau dibilang anak IT gitu susah nggak sih dapat kerjanya gitu kan? Iya. Itu gampang, banyak yang butuh gitu. Tapi kalau lu punya skill pemrograman itu lu punya nilai plus gitu. Sampai lu mungkin kalau lu bisa menciptakan suatu program yang bagus banget gitu, lu dicari men. Bukan Iya. bukan nyari kerja gitu, lu yang dicari gitu, punya skill gitu. Kita yang menawarkan lah, salary juga sesuai dengan kemampuan Betul, kita, kan. bisa nego. Kalau kesah mungkin. Kalau kesah? Pas kerja jadi IT. Ya alhamdulillah gue kerja santai sih, Santai, enak boleh. ya. Terus yang di masa santai tuh, kalau emang lagi santai tuh santai banget. Gue kerja nganter, gue duduk doang diem. Kalau nggak ada trouble apa-apa gitu. Paling belakangan ini aja gue kan ya ditarik sana sini ya gitu. Karena lagi banyak trouble gitu, termasuk ya lagi COVID ini kan. Di COVID ini kan banyak sistem pelaporan kan ke Kemenkes, ke Dinkes, ke BPJS segala macem. Nah itu mungkin yang ya gue ditarik nih gitu, disuruh ini setiap ada sistem baru gue disuruh pelajarin gitu. Itu paling. Kalau untuk tips mungkin buat adik-adik Tips. ataupun teman-teman semua. Tips apa nih? Ya di dunia IT itu Hmm. untuk bisa untuk itu seperti Bang Ahmad gitu. Kalau untuk yang pengen masuk ini ya, yang masuk dunia IT gitu ya. IT apa yang siapkan ataupun Pesan gue paling sih ya jangan takut aja sih. IT itu peluangnya banyak gitu. Bahkan salah satu pekerjaan yang paling gampang gitu, dapetin. Karena kan ya perkembangan teknologi gitu Iya, kan. benar sih. IT, informasi, teknologi gitu kan. Tapi ya itu tadi, IT itu kan banyak cabangnya, ada programming, ada database, ada jaringan. Ya kalian tekunin tuh salah satunya gitu. Tapi kalau pengen uangnya banyak kayak gitu. Programming. Sampai dulu gue juga pernah ada beberapa project gitu kan. Ya itu lumayan. Lumayan. Project apa? Hmm? Bikin sistem apa?
bikin sistem, bikin aplikasi kita. Bikin aplikasi. Website. Aplikasi Android. Oh, Android sama website itu. Wah. Ya kalau mau dibahas panjang. Iya, masih panjang lagi guys. Ya mungkin segitu dulu ya kali ya Lagi. Muhammad ya. Oke. Untuk Android sama website nanti lah next kita bisa bahas Iyalah, panjang lah. Karena panjang kan. Iya, lebih berat juga kan. Lebih berat juga. Iya guys, mungkin ya segitu dulu podcast dari gua sama Bang Aman. Salah kata sama Bang Aman, mohon maaf. Gua Bang Ais. Udah pamit, terima kasih. See you, bye bye.